A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa ba'du. Fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Iman. Masya Allah, kaget saya. Ya. Masjid Nurul Iman, Al-Iman di Pondok Kelapa. Saya rutin setiap malam Jumat keempat di Al-Iman. Ya. Ini Nurul Iman, Masya Allah. Ya. Para hadirin, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita diberikan perkenannya untuk hadir pada majelis ilmu, majelis ta'lim, pada kita sama-sama melakukan kewajiban kita menunaikan sholat fardu subuh berjamaah. Kita berharap semoga ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali dengan kita melafazkan niat. Saya ingin mengajak, walaupun kita bukan santri, tapi kita pakai gaya santri. Kalau di Ponpes itu biasanya kalau pengajian kitab, ya, kitab apapun, biasanya para santri itu sama-sama melafazkan niat. Ya, karena kemarin kita sudah mengkaji hadis yang pertama tentang niat, maka kita praktekkan. Kalau santri biasanya kalau mau baca kitab itu, ya, ini sama-sama dibaca bareng-bareng. Ya, kalau nggak kebaca, kita ikuti saja nanti apa yang saya lafazkan. Ya, kita niat, intinya kita sedang berniat untuk belajar dan mengajar. Ayo sama-sama kita berniat untuk belajar dan mengajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Sengaja aku niat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan,
memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faidah dan mengambil faidah, mendesak agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada petunjuk Allah dan menunjuki kepada kebaikan karena Allah semata, serta mengharap ridhonya, kedekatan dengannya, dan pahala darinya yang maha suci lagi maha tinggi. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita bukan santri ya, kita paling enggak seolah-olah lagi kayak santri. Mudah-mudahan nanti dapat keberkahan ilmunya seperti ilmu para santri ya, walaupun enggak mondok gitu ya. Nah, tapi seolah-olah ini anggaplah kita lagi mondok walau sebentar sampai waktu syuruh, karena ini sedang menjadi majelis ilmu begitu. Dan karena pengajiannya seolah-olah juga kita ala santri, maka biasanya pada dalam pengajian kitab itu dibacakan pula ya Al-Fatihah kepada muassis, kepada yang menyusun kitabnya ya. Jadi juga kita sampaikan pula Al-Fatihahnya kepada guru-guru yang menjadi mata rantai sanad ijazah kitab itu sampai kepada kita. Sehingga setelah kita bacakan Fatihah sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita pada beliau-beliau, insya Allah Allah akan melimpahkan segala keberkahannya kepada kita, terutama keberkahan ilmu itu, agar ilmu yang kita kaji, kita pelajari bermanfaat dunia akhirat, agar ilmu ini tidak sekedar menjadi sebatas pengetahuan, ilmu hanya untuk ilmu, tapi ilmu bisa berbuah dengan amal, bukan sekedar amal, bahkan amal yang ikhlas karena Allah. Jadi insya Allah ya, kalau kita niatkan mengajinya dengan penuh ketawaduan, ada rasa syukur, terima kasih kita kepada yang menyusun kitabnya, kepada mata rantai yang memberikan sanad ijazahnya, sekali lagi keberkahannya akan terlimpah kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah. Ila hadrati Habib Novel bin Muhammad Ali Rus rahimahullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis Arba'in Nawawi yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, hadisnya cukup panjang ya. Ada yang menjadi sukarelawan yang membacakan teksnya, silakan. Ada yang mau sama-sama belajar? Tadi mana imam kita? Mungkin mau sambil ini, atau siapa yang mau membacakan? Enak ada yang membacakan. Baik, kalau tidak ada, baik sama-sama saja kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab wa syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala faizaihi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa akhbirni anil iman. Qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni anil ihsan. Qal anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qal ya umaro atadri manisaili qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik. Ini hadisnya cukup panjang ya, tapi nanti yang lebih panjang lagi adalah hadis arba'in yang keempat ya. Itu lebih panjang lagi ya, bahkan tema kajiannya juga jadi lebih banyak temanya. Mari kita simak artinya ya. An Umar radhiyallahu an ya. Umar bin Khattab bercerita, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, datanglah ke tengah kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam kelam, tak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, namun tak satu pun dari kami yang mengenalnya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ini ada 4 rangkaian kalimat, ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira 4 rangkaian kalimat ini suatu hal yang terkesan biasa atau menarik nih untuk kita dalami lebih lanjut? Kalau dikatakan menarik, di mana segi menariknya? Kenapa dikatakan menarik 4 rangkaian kalimat ini? Ya. Jadi agar kita memahami konteks daripada hadis ini, bahwa pada masa Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, mereka disebut bertetangga itu tidak seperti halnya bertetangga kita sekarang nih, rumah nempel dengan rumah, tembok nempel dengan tembok. Jadi pada masa Rasulullah itu rumah-rumah itu ya, itu ada yang jaraknya mungkin 50 meter, 30 meter, 20 meter. Jadi bukan seperti tetangga sekarang nih, ya. Dan mereka dalam ruang lingkup 40 rumah masih disebut tetangga. Kalau sudah 40 rumah dengan jarak seperti itu, lumayan jauh nggak radiusnya? Lumayan ya. Kalau dengan tadi rumah ada yang 20 meter, 30 meter, jadi rumah nggak kayak tetangga kita sekarang, nempel rumah dengan rumah, begitu ya. Jadi kalau 40 rumah kan jaraknya lumayan. Maka kalau ada orang yang sama sekali nggak mereka kenal, tentu datangnya dari jarak yang sangat jauh. Tapi ini dari jarak yang sangat jauh, kok anehnya nggak ada tanda-tanda perjalanan. Namanya orang kalau berjalan di padang pasir, di gurun itu kan ada angin gurunnya. Kira-kira baju akan putih bersih atau kumal dekil? Kumal dekil karena debu-debu perjalanan. Rambut kira-kira akan tersisir rapi atau aut-autan kena angin ya, acak-acakan. Aut-autan. Ini kan rambutnya wah hitam ya, bersih, pokoknya rapi semuanya. Jadi kalau disebut orang jauh kok nggak ada tanda-tanda perjalanan, disebut orang deket kok kita nggak kenal. Nah di situ menariknya. Ya makanya sengaja di atas ditulis tamu
Serius, tapi karena ciri-cirinya seperti ini, ya. Lalu orang itu duduk menghadap Nabi SAW begitu dekatnya sehingga kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Maka kalau saya contohkan, ya, kira-kira duduknya seperti ini, ya. Ini lututnya ketemu dengan lutut Nabi, tangannya ditaruh di atas paha Nabi, kira-kira begitu, ya. Kalau bahasa kita sekarang ini orang kok SKSD nih. Apa tuh SKSD, Bu? So kenal so dekat, ya. Nggak kenal tapi membuat sebuah sikap seperti itu. Tapi anehnya Nabi nggak bereaksi. Coba kalau kita orang nggak dikenal bersikap begitu kepada kita bereaksi nggak? Siapa nih? Kan gitu kan? Ada reaksi. Nabi biasa aja gitu. Jadi Nabi seperti sudah kenal gitu, ya. Jadi nggak menunjukkan sikap yang reaksi yang aneh begitu. Maka kemudian sang tamu tadi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam yang kita kenal. Nah, ini jawaban Nabi, ya, 5 rukun Islam yang sudah kita kenal. Lalu dia berkata, "Shodakta, benar engkau." Kata para sahabat, khususnya Sayyidina Umar, "Fa'ajibna lahu," kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Oh, ini mah bukan nanya. Apa namanya? Ngetes nih. Begitu, ya. Dia nanya, dia juga yang membenarkan. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Fa'akhbirni anil iman." Jelaskan padaku tentang iman. Maka Rasulullah menjelaskan dengan 6 rukun iman yang kita kenal, ya. Kembali dia berkata, "Shodakta, benar engkau." Ya. Lalu dia berkata lagi, "Fa'akhbirni anil ihsan." Jelaskan padaku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia selalu melihat engkau. Kembali dia berkata, "Shodakta." Lalu dia bertanya lagi, "Sekarang jelaskan padaku tentang kiamat." Maka Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Maka dia berkata, "Kalau begitu jelaskan padaku tanda-tanda datangnya kiamat." Rasul pun menjelaskan, ya, di antara tanda-tandanya adalah engkau menjumpai hamba sahaya, ya, budak wanita melahirkan tuannya, dan orang-orang bertelanjang kaki dan badan, miskin, pengembala kambing bermegah-megahan, berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan, mendirikan gedung-gedung. Nah, kira-kira ini tanda-tanda kiamat seperti ini sudah terjadi belum? Ya. Kalau hamba sahaya melahirkan tuannya bisa dipahami dengan 2 pengertian, ya. Pengertian pertama bisa saja diartikan sebuah degradasi moral di mana terjadi hubungan bebas. Karena kenapa hamba sahaya melahirkan tuannya? Karena berarti ada saham tuannya, ada saham majikannya. Terjadi hubungan seks antara majikan dengan tuannya. Yang kedua, gambarannya itu adalah sebuah kiasan ketika seorang anak memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Wah, kan sekarang banyak nih tanpa terasa, ya, merasa, ya, orang tuanya di kampung, ya, didatangkan ke rumah, tapi kemudian malah menjadi seperti babysitter anaknya, ya, jadi seperti juru masak di rumahnya, bahkan ditempatkan di kamar belakang misalnya, ya, karena merasa, ya, pasangan muda biasanya belum sanggup nih untuk membayar pembantu, asisten rumah tangga misalnya. Sadar nggak sadar, ya, ibunya selama ini sudah melahirkannya, sudah membesarkannya, di masa tuanya masih direpoti pula, ya. Ini kalau ibunya yang kepengen ikhlas nggak jadi masalah. Terkadang misalnya, ya, diminta dengan bahasa ini secara halus ini, makanya hati-hati, ya. Kalau kita ada orang tua, minimal kalaupun memang beliau tinggal bersama-sama dengan kita, tapi tetap perlakukan dengan mulia. Bukan karena kita yang mengatur, meminta beliau, tapi memang keinginan beliau, misalnya memang pengen punya profesi. Biasanya kalau di masa tua kan profesinya MC,
ngomong cucu. Memang kakek nenek kan senang nih. Tapi yang penting bukan karena dijadikan sebuah kewajiban gitu. Tapi memang karena emang sang nenek atau ingin apa? Memberikan kasih sayangnya kepada cucunya. Ini kan terkadang tidak terasa seperti ini, hal seperti ini. Lalu hadis yang kedua poinnya tentang orang-orang bertelanjang kaki, badan miskin, pengembala kambing, bermegah-megahan di dalam mendirikan bangunan. Ini juga udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Nah, contoh yang paling validnya kira-kira lokasi di mana nih? Yang kelihatan banget ya. Yang tadinya tempat yang di mana? Di Arab. Lebih tepatnya di mana yang lebih ini lagi? Contoh di Dubai, Masya Allah ya. Nah, ini Dubai ya. Ini Dubai kan dulu sebelum itu kawasan orang nomaden atau badui ya, penggembala kambing. Mungkin tahun-tahun 70-an belum ada bangunan. Nah, tahun 91 masih gini nih. Masih padang pasirnya, bangunannya baru sedikit. Tahun 91. Tahun 2005 udah lumayan. Tahun-tahun berikutannya, mulailah ini ada gedung tertinggi di dunia. Ini ya, Burj Khalifa. Yang ketinggiannya, ini Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Ya, tingginya 828 meter. Ini ya. Lagi ada Shanghai Tower 632. Nah, ini Abraj Al-Bait. Kita nyebutnya Zam-Zam Tower. Ya, ini di Mekah. Ini nomor 3 ini. 601 meter. Yang dibandingkan dengan Monas ketinggiannya cuma 132 meter. Jadi kalau ini sama juga Monas disusun 6,27 meter. 6 Monas ya, disusun ke atas. Enggak, 6,27. Kira-kira 6 Monas, separohnya 0,27-nya Monas gitu ya. Kira-kira. Jadi 6 Monas disusun ke atas. Ini tingginya Burj Khalifa kan 828 meter. Ini Monas tingginya 132 meter. Berarti kan sudah terbukti nih. Yang dulunya itu kawasan badui, nomaden, penggembala kambing, padang pasir kosong, bahkan tahun-tahun sebelumnya baru mulai ada bangunan tadi tahun 91 kan. Ya. Tapi sekarang Masya Allah ini jadi gedung kota terindah di dunia, termewah di dunia. Wah, ini ya. Bahkan kalau di kita baru hotelnya bintang 5. Ya, di sana bahkan hotelnya levelnya bintang 7. Kalau kita ada bintang 7 puyer. Ya, orang pusing puyer. Di sana hotel ya. Karena memang hotelnya emas. Semuanya emas. Kan level di kita paling hotelnya bintang 5 ya di Jakarta. Tapi di sana hotelnya bintang 7. Itu Dubai. Berarti kan contoh ini ya. Memang sedang berlomba-lomba mendirikan bangunan ya. Nah, kita lanjut dengan teks hadisnya ya. Lalu orang itu bertolak pergi, tinggal aku terheran-heran, kata Umar ya yang meriwayatkan hadis ini. Rasul berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang datang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajari tentang agamamu. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itulah hadis ini punya 2 nama. Dalam kalangan ahli hadis mengatakan hadis ini dikenal dengan 2 nama ya. Ada yang mengatakan adalah hadis Jibril ya. Karena ini dari malak Jibril. Ada juga mengatakan hadis Umar. Karena Umar jarang-jarang meriwayatkan hadis ya. Umar itu meriwayatkan hadis hanya sekitar 537 hadis. Jadi angkanya gak nyampe 1000-an ya. Dibandingkan dengan Abu Hurairah yang sampai 5.000-an. Terbanyak Abu Hurairah ya, 5.000 sekian. Umar hanya 537 hadis. Selisih 1 dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali 536 gitu. Jadi makanya para ahli hadis menamakan hadis ini dengan 2 nama. Ada yang mengatakan sebagai hadis Jibril, ada yang mengatakan hadis Umar. Tapi di antara guru kami ya almarhum Ki Haji Zainal Abidin Batul Ashab, beliau juga ketua Majelis Ulama di Sukabumi,
Beliau menamakan hadis ini dengan sebutan sebagai, kalau surat Al-Fatihah kita kenal dengan nama Ummul Kitab. Maka beliau mengatakan ini Ummul Hadis. Ummul Kitab itu induknya kitab, surat Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan ini Ummul Hadis, induknya hadis. Wah, ini sebuah penamaan karena beliau ahli ilmu yang berhak pula memberikan sebuah istilah. Sebagaimana para ulama hadis tadi mengistilahkan dengan hadis Jibril dan hadis Umar. Maka hadis yang cukup panjang ini ya, secara substansi apa pembahasannya? Apa yang dibahas dalam hadis ini secara substansi? Yang dibahas apa? Tentang rukun agama atau arkanuddin, ya. Arkanuddin, rukun agama. Ada berapa, Bu, rukun agama, Bu? Ada berapa rukun agama? Ada berapa arkanuddin? Ada 3. Tadi kan sudah disebutkan. Arkanuddin ada 3. Apa saja? Islam, iman, ihsan. Kita tahunya kan rukun Islam dan rukun iman. Ternyata rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan bagian daripada rukun agama, namanya arkanuddin, ya. Jadi rukun agama ada 3, ya. Islam, iman, dan ihsan. Maka untuk memahami bagaimana hubungan ketiganya, kami sengaja mengilustrasikannya dengan sebuah tripod. Apa itu tripod? Penyangga kamera berkaki 3, ya. Jadi kita ilustrasikan dengan sebuah tripod. Yang mana masing-masing kakinya adalah ada kaki Islam, kaki iman, dan kaki ihsan, ya. Maka dengan kita melihat pengilustrasian seperti ini, kita menjadi memahami nih, ya. Wah, ini berarti hubungan ketiganya, ya, saya istilahkan dengan istilah setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Karena seandainya kita hilangkan satu di antara ketiga kaki ini, kaki yang mana saja? Kalau kita hilangkan kaki Islamnya, apa yang terjadi pada agama? Apa yang terjadi pada agama? Roboh, ya. Jadi kalau kaki Islamnya dihilangkan, atau kaki imannya, atau kaki ihsannya, ya. Oh, berarti dengan ilustrasi seperti ini kita jadi paham nih, ternyata hubungan ketiganya tadi setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Jadi bukan sebuah tahapan. Selama ini kan orang menganggap ini sebuah tahapan, urutan. Islam dulu, baru iman, kemudian ihsan. Dengan belajar Islam dan iman, pasti nanti akan meraih ihsan, kan begitu. Padahal pada prakteknya belum tentu. Maka yang mesti kita ganti dalam paradigma kita, cara pandang kita, ketiga-tiganya sekali lagi setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Maka tiga-tiganya harus dipelajari pada waktu yang bersamaan. Bukan sebuah tahapan. Bukan Islam dulu, baru iman, kemudian ihsan. Kalau umurnya sampai, kalau baru belajar Islam, iman, keburu dipanggil Allah, nggak akan pernah sampai kepada tahapan ihsan. Maka sekali lagi sengaja kami ilustrasikan seperti ini agar paham, oh ternyata ya harus tiga-tiganya. Maka kita akan merinci lebih dalam lagi tentang Islam, iman, dan ihsan ini dari beberapa sudut pandang. Ya. Nama secara doktrin, berdasarkan kajiannya, ilmu, dan variannya. Secara doktrin, rukun agama 3. Ya. Apa itu doktrin? Ajaran dasar. Jadi doktrin itu artinya ajaran dasar. Berdasarkan ajaran dasarnya, berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita, ya, dari hadis tadi, nah gitu, ya. Maka rukun agama 3, Islam, iman, dan ihsan. Yang kedudukannya sekali lagi apa, Bu? Setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Ya, baik. Kalau dikatakan kedudukannya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya,
ini kenapa kok ihsan warnanya malah beda sendiri nih? Yang lainnya coklat kekuning-kuningan, kenapa ihsan warnanya biru? Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Katanya setara, katanya sepaket, ya. Katanya sama pentingnya sama perlunya. Harusnya kan sama nih tiga-tiganya. Kenapa saya tampilkan berbeda? Minimal untuk membuat kita jadi ngeh, kita jadi sadar selama ini memang terjadi perbedaan penerimaan kita terhadap ihsan. Kita cenderung mengabaikan ihsan, ya. Buktinya sejak kita sekolah dasar, saya ngalamin ketika saya sekolah dasar, buku agama saya waktu SD, saya hanya dikenalkan dengan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Di buku agama SD saya nggak ada rukun ihsan. Bapak Ibu ngalamin begitu kan pasti lebih senior dari saya. Yang saya generasi saja ngalamin. Nah, saya nggak tahu nih generasi sekarang buku agamanya masih begitu nggak? Ya, hanya 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Sama sekali di buku agama SD kita nggak dikenal rukun ihsan. Bahkan bukan cuma di tataran pendidikan sekolah dasarnya, ya. Bahkan dalam kajian-kajian, dalam pidato-pidato ceramah-ceramah para tokoh-tokoh agama kita, para cendekiawan kita, walaupun profesor doktor sekalipun, ya, ketika mereka menyampaikan kajiannya jarang membahas tentang ihsan. Bahkan tercermin dalam mukadimah ceramahnya. Perhatikan, kalau para khotib Jumat menyampaikan khutbahnya atau para cendekiawan menyampaikan orasinya, menyampaikan kajian ilmiahnya, biasanya mereka di antara mukadimah mengatakan begini: Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Benar nggak? Ihsannya nggak dibawa. Ini realita, fakta nggak? Fakta. Hampir di mana-mana begitu. Jarang mendengar orang menyebut melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, baru sehat. Biasanya cuma 2, nikmat Islam dengan nikmat iman dengan nikmat Islam. Ihsannya pernah dengar nggak dibawa-bawa? Jarang. Makanya tadi saya sengaja di mukadimah saya kan saya bawa 3-tiganya. Kita bersyukur Allah telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya, dan seterusnya. Kalau mau dirinci nikmat-nikmat yang lainnya boleh. Tapi yang 3 tadi jangan dipretelin. Selama ini kan umumnya sudah dipretelin. Jadi kalau umat nggak kenal istilah ihsan, wajar para penceramahnya jarang membawa-bawa tentang ihsan, begitu ya. Makanya jadi kenapa saya warnanya berbeda, agar membuat kita sadar, iya juga selama ini ternyata terjadi perbedaan penerimaan kita terhadap ihsan. Kita cenderung mengabaikan ihsan, ya. Jadi secara doktrin 3, Islam, iman, dan ihsan. Lalu kemudian secara kajian, ya, kalau kita berdasarkan urutan kronologis setelah wafatnya Rasulullah, maka kemudian ya para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya, mereka mulailah menjadikan 3 rukun agama ini menjadi kajian-kajian. Islam kan rukunnya ada 5, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mereka kajilah seluruh rukun itu, ya, dan kajiannya semakin meluas. Ketika kajiannya menjadi semakin meluas, maka sekarang ada sebuah istilah nih yang merupakan turunan daripada istilah rukun Islam. Ketika dia menjadi kajian, makanya kajiannya kita sebut dengan sebuah istilah. Ini ada fakultasnya nih. Apa kira-kira namanya? Namanya apa? Syariah. Maka ketika menjadi kajian namanya syariah. Maka tentang iman ketika menjadi kajian namanya akidah. Maka tentang ihsan, saya sulit mencari satu padanan kata, ya, minimal ada 2 kata yang saya gunakan menjadi akhlak dan makrifah. Karena kalau akhlak saja belum mencakup ihsan. Karena kan tadi ihsan itu adalah sebuah pengalaman batin ketika beribadah seolah-olah menyaksikan Allah. Ini namanya musyahadah. Kalau tidak bisa menyaksikan Allah, minimal kita merasa disaksikan oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Maka 2 pengalaman, apakah musyahadah maupun muraqabah, kemudian ini disebut sebagai pengalaman ma'rifatullah.
yang pada kelanjutannya melahirkan berbagai sifat-sifat terpuji karena kita merasa malu kalau kita bersikap, ya, itu hal-hal yang buruk karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, sifat yang terpuji yang lahir menjadi akhlak. Jadi dua pengalaman batinnya, baik musyahadah maupun muraqabah, bagian daripada pengalaman-pengalaman ma'rifatullah, ya. Adapun kemudian menjadi apa? Menjadi buahnya itu menjadi akhlak. Nah, makanya saya katakan sulit dicari satu padanan katanya. Ya. Minimal kita gunakan dua padanan kata. Maka kemudian, ya, kajian syariah ini kalau dalam urutan kronologisnya ketika sampai kepada masa ulama mutaqaddimin, setelah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya, generasi para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama awal di dalam Islam. Maka kemudian kajian syariah ini disusunlah secara sistematis, dipilah-pilah berdasarkan babnya, ya. Maka kemudian dicarilah dasar keterangan nasnya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, maupun dari penjelasan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka ketika sudah disusun secara sistematis, maka kajian syariah ini menjadi ilmu yang sekarang kita kenal dengan ilmu fikih. Jadi urutannya begitu, Pak. Ya, ketika menjadi ilmu, nama ilmunya fikih. Maka kajian akidah ketika menjadi ilmu, nama ilmunya adalah ilmu usuluddin, atau ada 3 nama. Bisa dikatakan ilmu usuluddin, atau ilmu tauhid, atau ilmu kalam. Jadi ada 3 nama, ya. Tapi kita gunakan saja ilmu usuluddin. Gitu. Maka akhlak dan ma'rifah ketika menjadi ilmu, nama ilmunya adalah ilmu tasawuf. Begitu. Jadi 3 nama, ya. Ada 3 istilah dalam mata rantai ini, ya, di ilmu tasawuf. Maka sebagaimana di atasnya Islam, iman, ihsan kedudukannya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Maka ketika sudah menjadi ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf juga sama kedudukannya, setara, sepaket, sama pentingnya, dan sama perlunya. Begitu, ya. Dan agar kita memahami hubungan ketiga ilmu tersebut, maka saya istilahkan pula dengan istilah juga yang terlihat benar bagaimana kaitan ketiganya. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana rukunnya ibadah, ya, syaratnya, ya, apa hal-hal yang membatalkan ibadah, ya. Maka kita sebut saja ilmu fikih ilmu tentang aturan ibadah. Ilmu fikih ilmu tentang apa, Bu? Aturan ibadah. Maka ilmu usuluddin karena yang dibahas adalah sifat-sifat Allah, ya, agar kita mengenal Allah, sehingga dengan mengenal Allah itu ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, ya. Hanya semata-mata ibadah kita ditujukan kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah, maka kita istilahkan saja ilmu usuluddin adalah ilmu arah ibadah. Jadi kalau ilmu fikih ilmu tentang aturan ibadah, ilmu usuluddin ilmu arah ibadah, agar ibadah kita semata-mata kepada Allah. Maka ilmu tasawuf, ya, yang dibahas dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana ketika kita melakukan ibadah kita bisa ikhlas, ketika sholat kita bisa khusyuk, ketika kita mendapatkan musibah kita bisa sabar, ketika mendapatkan masalah kita bisa tawakal, ketika mendapatkan nikmat kita bisa syukur, ketika mendapatkan ketentuan Allah yang begitu pahit getirnya kita bisa ridho, ya. Maka ini adalah menyangkut tentang apa? Tentang rasa batin. Maka kita istilahkan saja ilmu tasawuf ilmu tentang rasa ibadah. Jadi terkait ya ketiganya? Terkait. Aturan ibadah, arah ibadah, rasa ibadah.
Ya, karena kalau kita melakukan sholat, contoh seandainya ya, ini kita sering mengalami begini. Ketika sholat kita sudah di atas sejadah, sudah menghadap kiblat. Di dalam sholat kita akan melakukan gerakan sholat, melakukan bacaan sholat. Maka ini dari sisi aturan ibadah. Ya. Lalu ketika kita sebelum sholat kita sudah memasang niat kita ketika melakukan apapun ibadah ujung-ujungnya lillahi ta'ala, karena berarti arah ibadah kita kemana? Ke Allah. Nah, ini untuk dua bagian ini ya, dua sisi ini, dari sisi aturan ibadahnya terpenuhi, dari arah ibadahnya terpenuhi. Tapi sering terjadi begini, ini sering terjadi kepada kita. Bahkan bukan hanya di akhir sholat, bukan hanya di pertengahan sholat, tapi di awal sholat. Ketika kita melakukan awal sholat, kita mengucapkan takbiratul ihram. Harusnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di dalam diri kita merasakan ya keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita merasa kecil di hadirat Allah. Kita merasakan kehadiran Allah. Seharusnya begitu rasa yang ada di dalam diri kita. Tapi yang sering terjadi ketika kita melakukan sholat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, maka pikiran perasaan kita ya ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, bagian bapak-bapak Allahu Akbar ke kantor, bagian ibu Allahu Akbar ke dapur, kemanapun ya, ke tempat arisan. Artinya pikiran kita gentayangan gak karuan. Ini mengalami begini nggak Bu? Jujur aja deh daripada bonyong. Artinya apa? Secara aturannya benar, arahnya benar, tapi terkadang rasanya belum merasakan benar-benar sedang ibadah. Maka kalau ada orang yang melarang belajar ilmu tasawuf, sama juga dengan mempersilahkan ya beramal soleh tanpa ikhlas, sholat tanpa khusyuk. Ketika mendapatkan masalah nggak perlu tawakal, ketika sedang dapat musibah nggak perlu sabar, ketika dapat nikmat nggak perlu syukur, karena itu semua bagian daripada ilmu tasawuf. Begitu ya. Sekali lagi saya katakan kedudukan ketiganya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Begitu. Bahkan kemudian ilmu fikih setelah menjadi ilmu, dia memunculkan varian-varian, ya, cabang-cabang, aliran-aliran dalam ilmu fikih. Kalau aliran kesannya negatif nih, cabang-cabang saja, varian-varian saja. Dalam mempraktekkan ilmu fikih itu ada berbagai cabang-cabang varian, ya, yang cabang-cabang dalam ilmu fikih ini, ya, itu dimunculkan oleh setiap tokohnya kita kenal dengan para imam mujtahid. Ya, maka sudah kebayang nih, kira-kira cabang-cabang di dalam fikih ini disebut dengan nama apa? Mazhab. Jadi urutannya begitu. Islam ya, kemudian menjadi syariah, fikih memunculkan variannya adalah disebut dengan mazhab. Nggak mau. Entah. Nah, ini mazhab ya, melahirkan varian disebut dengan mazhab. Ada berapa mazhab di dalam Islam? Ada berapa? Yang masyhur, yang muktabar ada 4. Sebenarnya ada banyak mazhab, banyak, ada belasan. Ya, ada mazhab-mazhab yang sudah punah, seperti mazhabnya Lais bin Sa'ad, itu sudah punah. Ada mazhabnya Daud Az-Zahiri, ada mazhab Ja'fari. Kalau orang Syiah tuh lebih banyak menggunakan mazhab Ja'fari, Imam Ja'far Shadiq. Tapi kita kenal cuma 4. Mazhab apa saja? Kalau kita urutkan, yang pertama adalah mazhab Hanafi. Lalu yang kedua mazhab Maliki berdasarkan kronologisnya. Lalu mazhab Syafi'i. Lalu mazhab Hambali.
Nah, ini 4 mazhab yang dikenal di dalam Islam. Nah, keempat mazhab ini punya kekhasannya masing-masing. Mazhab Hanafi sekarang dikenal sebagai mazhabnya ahli ra'yi, orang-orang yang menggunakan rasionalitas daya pikirnya, menggunakan akal sehatnya, ya begitu, lebih cenderung menggunakan rasionalitasnya. Makanya kemudian ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini seolah-olah dianggap mengabaikan hadis, karena beliau hanya mendasari fatwa-fatwa hukumnya dengan Al-Quran, hanya dengan segelintir hadis yang beliau yakini dari Rasulullah. Selebihnya beliau gunakan ra'yu, rasionalitasnya. Namun beliau melakukan ini bukan karena beliau mengabaikan hadis, bukan. Pada masa hidupnya beliau bermunculanlah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Di tengah masyarakat, di tengah umat bertebaran hadis-hadis palsu. Tapi cara memverifikasinya belum ada, karena tokoh-tokoh ahli hadisnya belum muncul, belum dibukukan, belum terdokumentasikan. Imam Bukhari-nya belum lahir, Imam Muslim belum lahir, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang lainnya, At-Tirmidzi, Abu Dawudnya. Maka karena cara verifikasinya belum ada, akhirnya beliau untuk kehati-hatian hanya menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran itu qat'i, sejak diturunkannya tidak ada problem kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis kan ada istilah hadis palsu. Kalau Al-Quran nggak ada ayat palsu, karena orang langsung tahu. Jangankan satu ayat, satu huruf saja berubah tahu, ya. Ada surat Al-Qalam kan harusnya nun, 1 titik, dirubah ditambahin titiknya 2, jadi titik lain bacanya. Nggak mungkin. Perubahan satu huruf aja beda nggak? Harusnya kan dibaca apa? Nun kan, ditambahin orang Islam, tambahin 1 titik. Bacanya jauh kan? Kan nggak mungkin. Masuk ketahuan tuh, pasti ini ayat palsu begitu. Al-Quran itu qat'i, ya, tidak ada keraguan. Kalau hadis masih disebut zonni itu prasangka. Bahkan diurutkan, kalau yang sampai prasangkanya ini benar-benar dari Nabi, maka disebut sahih. Kalau yang sampai kemudian tidak terpenuhi syarat sahihnya, di level yang kedua namanya hasan. Kalau mata rantainya lemah, maka disebut dhaif. Tapi jangan katakan hadis dhaif itu hadis bukan dari Nabi, belum tentu. Bisa saja dia disebut dhaif karena perawinya, kan perawi itu bisa karena apa cacatnya? Bisa karena memang itu buatan, itu jadi maudhu, ya palsu. Tapi kalau hadis yang bukan buatan bisa disebut dhaif, bisa saja karena misalnya perawinya itu melakukan maksiat, langsung tuh apapun yang dia sampaikan diragukan. Dia jadi pelaku maksiat, dia jadi tukang bohong, pasti yang disampaikan juga padahal belum tentu. Bisa saja memang itu ucapan Nabi. Atau yang kedua, di hari tuanya dia pikun. Orang ini dikenal di hari tuanya pikun. Maka apapun hadis yang melalui dia itu dilemahkan. Jadi kalau dibilang dhaif, ya kan itu kan hadis dhaif, jangan diamalin. Gak begitu cara memahaminya. Hadis dhaif itu bukan dari Nabi. Mata rantai sampai kepada kitanya tidak sempurna kriterianya, ada cacatnya, begitu, ya. Makanya kalau dalam beramal dengan hadis dhaif jangan menembak bid'ah, belum tentu. Bid'ah tuh hadisnya dhaif. Kecuali kalau hadisnya maudhu, hadis palsu. Nah, pada masa Imam Abu Hanifah yang bertebaran bukan hanya hadis dhaif, tapi hadis palsu, hadis maudhu. Nah, tapi ya cara memverifikasinya belum ada. Kalau Imam Malik ini tinggalnya di Madinah, maka beliau mengamalkan ya dalam praktek fatwanya itu menggunakan hadis-hadis Nabi dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para penduduk Madinah. Jadi cenderung memang beliau ahli hadis, Imam Malik. Imam Syafi'i merupakan muridnya Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ya luar biasa ketika datang kepada Imam Malik ya, itu nggak kosongan. Kalau kita kan belajar kepada guru belum mengerti apa-apa. Imam Malik itu punya kitab hadis pertama namanya kitab Muwatta. Isinya 1.600-an hadis sekian. Ada 1.600-an hadis. Ketika datang kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal isi kitab
Muwatta, masya Allah. Bahkan bisa mengkoreksi Imam Malik. Ya, ada filmnya, film Imam Syafi'i itu panjang, ada berapa episode gitu. Ya, silakan kalau mau tahu sejarah Islam itu bagus tuh tonton film Imam Syafi'i. Ya, cari aja di YouTube atau di medsos. Ya, Imam Syafi'i itu filmnya. Ya, kalau saya sudah hatam karena saya sufi, Bu. Apa sufi, Bu? Suka film. Jadi film-film yang bagus-bagus dari Imam Syafi'i ya, itu sejarah dari Imam Ahmad bin Hanbal semua ada, terus ada berapa episode sampai ke Imam yang keempat, Imam Hambali ya. Nah, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Maka sebelum datang saja sudah hafal kitab Muwatta 1600-an hadis ya. Tapi Imam Syafi'i selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga kemudian mengembara kepada para ahli ilmu yang ada di Baghdad. Beliau mengembaralah ke Baghdad, bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah ya di Baghdad. Beliau juga kemudian berhadapan dengan peradaban-peradaban di luar Islam. Di Baghdad ada peradaban Persia. Imam Syafi'i juga kemudian mengembara ke Mesir, bertemulah dengan peradaban di luar Islam seperti peradaban Mesir, peradaban Romawi. Maka Imam Syafi'i punya pengalaman bergesekan dengan peradaban di luar Islam, sehingga banyak bertemu dengan hal-hal baru yang tidak ada aturannya di dalam sunnah. Yang disebut dengan sunnah itu adalah semua perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Tapi Rasulullah tinggalnya di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Maka ketika ada orang keluar dari Hijaz, keluar dari Mekah Madinah, dia akan bertemu dengan hal-hal baru. Maka Imam Syafi'i dalam berfatwa memadukan antara ilmu yang dia terima dari Imam Malik menggunakan nas, Quran dan hadis, dia juga menggunakan ra'yu. Maka muncullah kaidah usul fikih Imam Syafi'i, sehingga mazhab Imam Syafi'i itu lentur, luas. Ya, makanya kenapa umat Islam di Indonesia paling cocok menggunakan mazhab Syafi'i, karena di sini pernah ada dua peradaban besar, Sriwijaya yang Buddha, Majapahit yang Hindu. Itu pada masanya itu dua negara superpower seperti Amerika dan Rusia pada masanya. Ya, maka ketika Islam dibawa dengan mazhab Syafi'i tadi yang punya pengalaman bergesekan dengan peradaban di luar Islam, pengalaman bergesekan dengan peradaban Persia, pengalaman bergesekan dengan peradaban Romawi, maka Imam Syafi'i menggunakan tadi nas juga digunakan, ra'yu juga digunakan. Maka dia menggunakan tadi kaidah usul fikih Imam Syafi'i, sehingga mazhabnya lentur dan luas, sehingga bisa masuklah ke Nusantara ini tanpa peperangan. Tadi karena dibawa dengan mazhab Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal ini periode yang keempat sudah bermunculanlah ilmu hadis. Bahkan beliau termasuk tokohnya di dalam ilmu hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal penghafal hadis terbanyak di dunia. Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Tapi yang ditulis di kitabnya hanya 7.000-an sekian di Sahih Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, termasuk yang sahihnya, termasuk yang hasannya, yang dohirnya, bahkan yang maudunya hafal. Kenapa yang palsu juga dihafal? Agar ketika ditanya bilang, oh ini bukan, ini hadis palsu. Kok tahu saya hafal? Begitu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal hafal berapa hadis? 1 juta. Kita hadis arba'in aja kagak hafal, ini 40. Itu 1 juta hadis, Masya Allah. Imam Bukhari berapa? 600.000. Maka Imam Ahmad bin Hanbal inilah kemudian ya mazhabnya tadi menggunakan hadis-hadis sahih ya. Maka karena atau cenderung yang hadisnya langsung bersumber kepada Rasulullah. Makanya ini yang digunakan di Saudi. Tapi kalau mazhab ini yang digunakan ke Indonesia pasti perang nggak? Perang karena tekstual. Nggak pakai kontekstual. Pasti ketika masuk ada dua kerajaan besar, ya, ada peradaban Romawi dan bukan Romawi, apa tadi Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kalau itu kemudian masuk, pasti peperangan. Karena tadi mazhab menggunakan Hambali cenderung lebih kaku ketimbang mazhab Syafi'i. Syafi'i itu lentur luas, begitu. Itulah kenapa di Indonesia masuk tanpa peperangan, karena dasar tadi mazhab Syafi'i itu lentur dan luas. Nah, begitu ya.
Ini mengenai mazhab. Lalu kemudian di dalam Usuluddin punya variannya disebut dengan firqah. Dan inilah berdasarkan hadis Nabi, ya, ketika Nabi berkata, demi diri Muhammad yang di tangannya sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan firqatan. Yang satu di dalam surga, maka yang 72 di dalam neraka. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Rasul menjawab, al-jamaah. Maka dalam riwayat yang lain, ini riwayat Ibnu Majah, kalau riwayat At-Tirmizi, Rasul ketika ditanya, wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabihi. Apa yang aku berpegang dengannya dan para sahabatku. Maka dari dua hadis ini, ya, ini akhirnya munculkan inilah disebut satu golongan yang selamat, firqatun najiyah, yang satu. Adapun yang 72 itu yang tersesat. Contoh diantaranya 72 ini ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah dan lain-lain. Ya, Syiah ini golongan yang kita sebut saja pendukung fanatiknya Sayyidina Ali. Ya, sangat mengagungkan Sayyidina Ali. Kalau cuma sampai di sini kedengarannya bagus nggak? Masih bagus lah. Di mana jeleknya? Orang Syiah itu mengagungkan Sayyidina Ali tapi melaknat sahabat yang lain. Kalau kita nih, kalau disebut nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jawabannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pasti kita jawab radhiyallahu anhu. Tapi kalau Syiah menjawabnya laknatullah alaihi. Kenapa? Karena bagi mereka tiga khalifah ini merampas hak kekhalifahan Ali. Karena mereka yakin harusnya dari Rasulullah langsung kepada Sayyidina Ali. Itu Syiah begitu. Mereka berdasarkan hadis Ghadir Qum, katanya Nabi sudah berwasiat, ya, siapa yang mengakui aku harusnya menerima kepemimpinan Ali. Kedudukanku dengan Ali seperti Musa dengan Harun, hanya tidak ada nabi setelah aku. Itu kan wasiat Rasulullah. Bagi orang-orang Syiah mengatakan ada hadis seperti ini. Ya, walaupun hadis itu memang diterima oleh Ahlussunnah, tapi bukan berarti menjadi isyarat kepemimpinan setelah Rasulullah harus Ali. Tapi memang Rasul pernah mengucapkan seperti ini. Karena itulah bagi Syiah itu, ya, para tiga sahabat itu merampas hak kekhalifahan Sayyidina Ali. Itu masalahnya. Kalau hanya sekedar mengagungkan, memuliakan, masih bagus. Tapi masalahnya karena melaknat sahabat yang lain. Itu Syiah. Khawarij justru adalah orang-orang yang berlepas diri Sayyidina Ali ketika Ali berperang dengan Muawiyah, ya. Lalu kemudian ada golongan yang kecewa ketika Ali dan pasukannya menerima tahkim, perjanjian damai dengan Muawiyah. Ketika pasukan Muawiyah sudah keteter, ya, lalu kemudian mereka menancapkan Quran di tombak, tombaknya di ujung diangkat. Artinya mari kita berhukum di bawah Al-Quran. Ali sudah bilang ini siasat mereka. Tapi kemudian para sahabat yang mendukung Ali, tapi ini Quran loh, menerima, ya. Akhirnya benar, ternyata mereka ditipu daya dengan istilah tahkim tadi. Khawarij kecewa, awalnya mereka mendukung Ali. Dengan sebab tahkim inilah Ali yang harusnya menang menjadi kalah, karena tadi ada intrik-intrik politik di situ. Maka mereka kemudian berlepas diri daripada Sayyidina Ali. Dan mereka mengatakan Ali sudah berdosa besar. Dan bagi mereka pendosa besar itu di luar Islam, keluar dari Islam. Artinya orang berdosa besar itu kafir. Padahal kalau dalam mazhab yang pemahaman yang benar, berdosa besar itu namanya fasik. Apakah dia masih Islam? Masih. Hanya nanti semampir dulu ke neraka. Begitu. Tapi kalau orang-orang Khawarij mengatakan orang berdosa besar adalah kafir. Makanya mereka yang gerakan-gerakan seperti sekarang, seperti menjadi pengebom, ya. Pokoknya orang-orang bagi mereka dianggap keluar dari Islam, halal dam, darahnya halal. Mau dibom, dibunuh boleh nggak? Boleh. Itulah gerakan-gerakan terorisme itu dari orang-orang Khawarij. Begitu. Yang generasi sekarangnya. Lalu ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini orang yang mirip-mirip dengan tadi Imam Abu Hanifah. Orang menggunakan rasionalitasnya, tapi mereka berlebihan. Rasionalitasnya di atas nas. Kalau sekarang di Indonesia ada nih golongannya, namanya apa?
jaringan Islam liberal. Nah, itu kalau kita katakan neo Mu'tazilah gaya baru. Karena cara berpikirnya seperti Mu'tazilah, mendewa-dewakan akal di atasnya. Bahkan nas itu tunduk kepada akal. Itu masalah juga sesat juga. Ada Murji'ah kebalikan dari Khawarij. Kalau kata Murji'ah, enggak, pelaku dosa besar masih Islam. Tapi salahnya Murji'ah, mereka memisahkan antara iman itu tidak perlu amal. Orang cukup dalam hati, perbuatan tidak akan mempengaruhi iman. Padahal kata Nabi, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau taat berarti imannya bertambah, kalau maksiat imannya berkurang. Maka kalau kata Murji'ah, orang melakukan maksiat gak pengaruh dengan iman, karena letak iman di dalam hati. Kalau itu masalah juga. Ada lagi Qadariyah, ini bukan Qadiriyah ya, Qadariyah. Paham yang menganggap bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Allah hanya menciptakan manusia, selebihnya membebaskan manusia untuk berbuat terserah di muka bumi ini. Jadi apapun yang terjadi ini adalah perbuatan murni, perbuatan manusia. Allah nggak ikut campur. Maka orang-orang Qadariyah cenderung sombong kalau mereka berhasil menganggap hasil perbuatan mereka sendiri, karena Allah nggak ikut campur. Tapi sekalinya gagal, mereka frustasi, nggak ada tawakal di dalam dirinya. Ya, karena merasa sudah perencanaan matang, langkah-langkah stepnya sudah bagus, kok masih gagal juga, aduh goblok, maka mereka menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ketika berhasil mereka sombong, tidak bersyukur, kalau gagal tidak tawakal. Nah itu Qadariyah. Lawanan Qadariyah Jabariyah. Kalau Qadariyah kan tadi makhluk punya perbuatan, semua perbuatan makhluk Allah nggak ikut campur. Kalau Jabariyah kebalikannya, justru yang namanya manusia, makhluk gak punya perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Makhluk manusia hanya seperti wayang di tangan dalang. Kalau sampai di sini saja ini level hakikat nih, kan benar. Salahnya di mana? Salahnya dalam penerapannya. Karena tadi Jabariyah mengatakan manusia tidak punya perbuatan, semua perbuatan Allah. Maka kata orang-orang Jabariyah, kalau kita mengambil barang orang lain, kita nggak salah, karena Allah yang membuat kita mengambil barang orang lain. Kalau kita maksiat nggak perlu taubat, karena Allah yang membuat kita maksiat. Di situ sesatnya Jabariyah, ya. Nah, maka kemudian ada lagi Mujassimah, menjisimkan Allah. Allah bersifat seperti manusia, ya, tanpa ditakwil, bertangan, berkaki, Allah bertempat, Allah berarah, menjisimkan Allah, begitu. Ini namanya Mujassimah, ya. Nah, maka ini di antara 72 yang benar adalah satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan kata al Jamaah, pengertian ma'ana alaihi wa ashabi, maksudnya adalah para ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi. Dari kalimat maka digabungkan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah secara itikad yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi membedakan dengan Qadariyah dan Jabariyah. Ada di tengah-tengah Qadariyah dan Jabariyah. Perbuatan ikhtiar disandarkan kepada makhluk, kepada manusia, hasil diserahkan kepada Allah, gitu. Jadi ketika kita udah berusaha maksimal, kita berhasil, oh memang itu dari Allah juga, maka kita bersyukur. Kita sudah berusaha maksimal, gagal, itu dari Allah juga, maka kita tawakal, kita ridho nerimanya, gitu. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Maka lalu yang ketiga, tasawuf memunculkan varian-varian namanya thariqah. Thariqah sama dengan mazhab, ya, jalan, cara, metode. Maka thariqah ini para pengasasnya, para muasisnya. Ketika si Abdul Qadir, ya, mengasaskan ajarannya, amalannya, maka dikenal dengan nama Qadiriyah. Ada Syekhuddin Naqsyabandi, jadi Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Badawi, Badawiyah. Syekh Syihabuddin Surawandi, Surawandiyah. Syekh Ahmad Rifai, Rifaiyah. Ghazaliyah, ada Idrisiyah, Sadiriyah, Tijaniyah, dan seterusnya. Maka ini sama dengan mazhab, ya. Kalau mazhab tadi adalah kaitannya di dalam ilmu fikih, kalau thariqah di dalam ilmu tasawuf. Maka kita perhatikan ulama-ulama zaman dulu, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, pasti lengkap menyebutnya. Jadi kitab-kitabnya itu ada
ya. Maka ketika mengatakan mazhabku adalah Syafi'i, itikadku dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam Abdul Hasan Al Asy'ari dan Imam Mansur Al Maturidi. Sedangkan di dalam tasawufnya mengikuti Imam Ghazali, pasti begitu kalau ulama zaman dulu. Lihat di kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Batani. Artinya semua bidang itu mereka punya sanad. Di dalam ilmu fikihnya punya sanad, di dalam ilmu usuluddinnya punya sanad, di dalam ilmu tasawufnya punya sanad. Karena tadi ketiga ilmu ini sekali lagi setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Jadi jangan kita mudah aja nih, mentang-mentang di medsos, hati-hati jangan baca toriko bid'ah. Hati-hati, ini yang benarnya harus paham dulu. Disebut bid'ahnya begini, ilmu tasawuf itu hal yang baru, benar nggak? Benar. Dan munculnya karena setelah Nabi pada masa ulama mutaqaddimin. Tapi kalau saya ada yang mengatakan di depan saya mengatakan ilmu tasawuf bid'ah, akan saya bilang iya. Sebagaimana bid'ahnya ilmu fikih. Nah, pusing-pusing deh. Kenapa? Zaman Nabi ada nggak ilmu fikih, Bu? Ada nggak? Nggak ada. Tadi kan urutannya begitu. Pada masa hidupnya Nabi hanya menyampaikan apa? Perintah, larangan, contoh. Perintah, larangan, contoh. Perintah larangan contoh ini itu ketika Nabi mengalir begitu saja dalam kehidupan Nabi. Ada para sahabat yang mencatat. Sahabat A mencatat suatu saat diperintah Nabi, sahabat B dilarang oleh Nabi, sahabat C melihat Nabi melakukan sesuatu, berarti mencontohkan. Jadi pada masa hidup Nabi cuma perintah, larangan, contoh, perintah, larangan, contoh. Belakangan disusun berita tentang itu menjadi kabar berita. Sedangkan perbuatan nabinya disebut dengan sunnah, perkataan, perbuatan, takrir. Maka kabar berita tentang sunnah namanya hadis, begitu. Jadi hadis itu apa? Kabar berita. Kabar berita tentang sunnah. Sedangkan sunnah itu adalah apa? Perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya, istilah-istilah ini. Jadi bisa membedakan kenapa disebut hadis, kenapa disebut sunnah. Sunnah itu tadi tradisi Nabi, namanya sunnah. Sedangkan hadis, kabar berita tentang sunnah. Ada periwayatannya, ada redaksi matanya, begitu ya. Nah, ini. Jadi kalau dikatakan ilmu tasawuf bid'ah secara istilah sama seperti bid'ahnya ilmu fikih. Secara istilah baru nggak? Baru. Secara substansi apa isinya ilmu fikih? Sholat, puasa, zakat, haji. Secara istilah bid'ah ilmu tasawuf bid'ah karena munculnya belakangan. Secara substansi apa ilmu isinya ilmu tasawuf? Ikhlas, syukur, sabar, ridho, khusyuk, tawakal. Itu isinya ilmu tasawuf. Diperlukan nggak? Diperlukan, begitu ya. Jadi jangan mudah nih di medsos mengatakan tasawuf bid'ah. Itu nggak paham substansinya, terjebak dengan istilah. Ya, baik. Ini sudah saya paparkan tentang 3 rukun agama. Kalau mau didiskusikan, pertanyaan silakan. Tapi bisa ditangkap nggak penjelasan saya? Terlalu cepat atau gimana? Karena saya ngejar tayang nih, isinya banyak gitu ya. Ini saja lewat waktunya nih. Tapi bisa ditangkap? Bisa ya? Satu aja Pak. Iya. Perihal mengenai mazhab, itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Beliau pada usia atau pada zamannya pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah untuk yang Hanafi, Maliki yaitu pada tahun 93 sampai 179. Iya. Bahkan betul yang situ juga yang Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah, kemudian Hambali di 164 sampai 248. Artinya ini kan berkesinambungan. Iya. Pertanyaannya saya adalah, apakah dalam imam-imam tersebut tentunya memberikan mazhab ini adalah dengan yang kedewasaan kan ya? Berarti artinya usianya itu sebenarnya lebih dari ini kan? Enggak, ini usia lahir sampai wafat. Lahir tahun 80 sampai wafat. Iya. Jadi lahirnya tahun 80 Hijriah, wafatnya 150 Hijriah. Jadi kira-kira usianya Imam Abu Hanifah itu 70 tahun. Nah, begitu. Nah. Karena kalau di sini masuk kan berarti Imam
Maliki, Imam Hanafi, itu kan 80 ke 93 baru 13 tahun. Baru masuknya memang gak seumuran. Maliki sendiri masih muda. Sementara Hanafi udah tua, ya kemudian usianya apakah dia mengambil mazhabnya itu di usia yang kedewasaan di Maliki? Mereka nggak ngambil masing-masing. Jadi gini, Imam Hanifi punya zaman Imam Malik punya teguran langsung kepada Rasulullah, gitu. Imam Syafi'i punya teguran langsung kepada Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i sempat berguru kepada Imam Maliki. Sedangkan ini mereka masing-masing nih. Karena Imam Hanafinya di Baghdad, Imam Malikinya di Madinah, begitu. Itu kan zaman dulu belum ada seperti sekarang telekomunikasi, ya. Itu masing-masing. Makanya tadi kenapa Imam Abu Hanifah menggunakan ro'yu, ya. Nah, ketika itu, ya. Sedangkan Imam Malik karena tinggal di Madinah, hadis-hadis dan berdasarkan tradisi penduduk Madinah. Itu kurang satu, yaitu dengan usianya Nabi di tahun kelahiran tahun Nabi itu sendiri. Nabi kan sudah wafat di tahun ke-11 Hijriah, tentangnya jauh. Nabi sudah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Kalaupun bertemu dengan sahabat yang terakhir wafat termasuk diantaranya Anas bin Malik itu wafatnya tahun 94 Hijriah. Gak tahu nih Imam Abu Hanifah kemungkinan bertemu dengan Anas bin Malik. Kalaupun bertemu usianya baru 14 tahun. Masih muda Imam Abu Hanifah. Tapi paling tidak Imam Abu Hanifah bertemu dengan murid-muridnya para sahabat, namanya tabi'in. Kalau dia sempat bertemu, maka dia masuk golongan tabi'in. Karena kalau bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Kalau tidak bertemu dengan sahabat, bertemu dengan murid sahabat, maka Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Kalau dia ngalamin bertemu saja dengan Anas bin Malik, itu wafatnya tahun 94 Hijriah. Usianya 104 tahun, panjang usianya. Karena Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik berkah umurnya, berkah hartanya. Maka benar anaknya banyak, rezekinya banyak, umurnya panjang. Jadi Anas bin Malik itu wafatnya 94 Hijriah. Kalau Imam Abu Hanifah bertemu, maka dia tabi'in. Walaupun usianya baru 14 tahun, begitu. Jadi ini masing-masing punya keguruan sendiri. Bukan berarti pasti Malik belajar kepada Abu Hanifah, enggak. Masing-masing akhirnya tadi menggunakan fatwa-fatwanya masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka, begitu. Ya. Cukup ya. Jadi sekali lagi, dengan ini akan membuat kita menjadi menggeser paradigma lama kita yang selama ini mendasari agama hanya dengan dua rukun Islam dengan rukun iman. Mulai sekarang kita buka paradigma cara pandang kita beragama yang lebih luas dengan Islam, iman dan ihsan. Beragama tidak parsial tapi lebih holistik, ya, sehingga kita tidak lagi mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Maka kita ambillah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, menurut pendapat kami, mazhab kamilah yang benar, kata Imam Syafi'i. Namun memiliki kemungkinan salah. Adapun mazhab yang lain bagi kami salah, namun memiliki kemungkinan benar. Sehingga dengan itu ketika melihat orang lain nggak langsung menganggap salah mutlak. Bagi kita, kenapa kita anggap salah, tidak benar, agar kita konsisten dengan keyakinan kita. Tapi jangan menganggap salah mutlak, karena tetap punya kemungkinan benar. Kita yakin pendapat kita benar nih, tapi ingat punya kemungkinan salah, begitu. Jadi ketika kita beragama lebih luas lagi, kita akan lebih mudah menerima perbedaan. Jadi kalau perbedaan jangan ada perpecahan. Yang perlu kita tolak adalah penyimpangan. Kalau penyimpangan iya, misalnya ada paham nih mengatakan Nabi Muhammad ada Nabi setelah Nabi Muhammad, misalnya kayak Ahmadiyah, ada Bu Mirza, itu bukan perbedaan, itu namanya penyimpangan. Tapi kalau perbedaan hanya karena masalah fikih, karena masalah ilmu, tadi ada tasawuf, adalah yang bertoriko tidak bertoriko, kita ikut kita bermotor kita, jangan. Itu perbedaan yang masih diterima, namanya perbedaan, bukan penyimpangan. Ya kita tolak penyimpangan, tapi kita bertoleransi di dalam perbedaan. Begitu. Ini saja kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jadi panjang karena hadisnya panjang. Kalau saya nanggung jadi gak tuntas.
ya. Ini insya Allah kan, walaupun tadi saya sudah ngomongnya cepat karena ajar tayang, ya. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami, ada manfaatnya buat kita sekalian, sehingga cara beragama kita menjadi lebih baik lagi, ya. Sekali lagi ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.